Anggota kelompok 3 adalah yang pertama Nabila Fajar Azhara dengan NIM 374, Berliana Ayu Safara dengan NIM 379, kemudian Dita Berliana dengan NIM 380, Elsa Dwi Satyaningrum dengan NIM 392, saya sendiri Brooklyn Adriana dengan NIM 397, kemudian Rina Dwi Maharani dengan NIM 399. Untuk materi yang pertama adalah prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Peristiwa ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah kejadian masa depan yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan seperti kebangkrutan, kemudian kinerja keuangan, hingga risiko investasi. Untuk aspek yang pertama adalah analisis dari time series. Seperti namanya, time series adalah suatu pendekatan untuk memprediksi nilai masa depan dari data perusahaan berdasarkan pola masa lalu yang terjadi. Untuk fokus utama dari analisis time series adalah yang pertama, sifat time series laba atau earnings, apakah labanya itu stabil ataukah dia fluktuatif. Kemudian ada isu prediksi mengenai bagaimana data masa lalu itu digunakan untuk memperkirakan earnings masa depan. Misalnya, ada laba perusahaan yang selalu meningkat 10% setiap tahunnya, maka nanti analisis time series bisa memproyeksikan laba tahun depan berdasarkan tren yang sudah terjadi selama ini. Untuk aspek yang kedua adalah prediksi dari financial distress atau kesulitan keuangan, di mana hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perusahaan apakah dia berpotensi bangkrut dalam waktu dekat atau ia mengalami masalah keuangan berdasarkan dari karakteristik keuangan yang sudah terjadi. Kemudian ada studi yang pernah meng-highlight dari prediksi financial distress itu, yakni studi dari Beaver atau Univariate yang menggunakan rasio akuntansi untuk memprediksi kegagalan perusahaan, di mana ia menemukan bahwa rasio akuntansi arus kas terhadap total utang itu sangat efektif untuk memprediksi hal ini. Kemudian disusul juga oleh laba bersih terhadap total aset. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rasio likuiditas dan rasio profitabilitas itu sangat disorot dalam hal ini. Kemudian ada juga model Logit yang menguji 4 faktor terhadap kemungkinan bangkrut, di mana keempatnya itu mencangkup struktur keuangan, kemudian kinerja perusahaan, likuiditas perusahaan, dan ukuran dari perusahaan itu sendiri. Untuk aspek yang ketiga adalah prediksi premi obligasi dan peringkat obligasi, di mana hal ini bertujuan untuk memprediksi seberapa besar risiko yang dimiliki obligasi dari perusahaan yang akan memengaruhi premi risikonya atau tambahan imbal hasilnya, dan peringkat obligasi atau credit rating miliknya dari lembaga pemerintah setempat. Kemudian pada materi ini juga ada model prediksi yang disebutkan oleh Fisher, di mana Fisher ini mengembangkan model 4 faktor untuk menjelaskan perbedaan premi risiko obligasi dalam perusahaan industri. Untuk yang pertama adalah variabilitas earnings atau variabilitas laba, di mana ia akan mencari seberapa besar fluktuasi earnings after tax atau laba setelah pajak selama 9 bulan terakhir. Dalam hal ini ia menggunakan alat ukur, yakni koefisien variasi atau coefficient of variation, di mana semakin stabil dari laba perusahaan, maka semakin rendah risikonya, atau dengan kata lain, jika labanya itu tidak stabil, berarti risikonya akan meningkat, sehingga premi risikonya juga akan lebih tinggi. Untuk yang kedua adalah solvabilitas historis atau solvency historis, di mana ia akan mengukur seberapa lama sejak perusahaan mengalami masalah keuangan terakhir kali. Misalnya, sejak dia didirikan, atau sejak dia bangkrut, atau sejak dia melakukan restrukturisasi utang, di mana maknanya semakin lama perusahaan itu bebas dari masalah keuangan, atau semakin lama jangka waktu perusahaan itu tidak terjepit dalam masalah keuangan, maka ia menunjukkan adanya reputasi yang baik dalam membayar utang, sehingga risiko gagal bayar itu lebih rendah, dan akhirnya premi risikonya lebih kecil. Untuk yang ketiga adalah struktur modal, di mana ia akan mencari berapa perbandingan nilai pasar ekuitas terhadap nominal utang dari perusahaan. Di mana jika ekuitas dari perusahaan itu lebih besar daripada utang, maka struktur modalnya dianggap sehat dan lebih aman dari sudut pandang investor, sehingga premi dari risikonya bisa lebih rendah. Untuk yang keempat adalah total nilai pasar obligasi, di mana hal ini didefinisikan sebagai jumlah nilai pasar dari seluruh obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian ia mewakili tingkat marketability risk atau keterpasaran, di mana jika total nilainya besar, berarti pasar itu sedang aktif memperdagangkan obligasi milik perusahaan itu, sehingga dia disebut lebih liquid dan punya risiko keterpasaran yang lebih rendah. Nah, dari keempatnya ini, untuk aspek 1 sampai 3, variabilitas laba, solvabilitas historis, kemudian struktur modal itu mewakili risiko gagal bayar atau default risk. Sementara yang keempat atau total nilai pasar obligasi adalah hal yang mewakili risiko keterpasaran atau marketability risk. Model yang disebutkan ini cukup efektif dan bisa menjelaskan 75% dari variasi premi risiko obligasi, yang berarti cukup efektif untuk memprediksi seberapa besar imbal hasil tambahan yang akan diminta oleh investor untuk membeli atau memegang obligasi perusahaan tersebut. Untuk aspek yang keempat yaitu perilaku restrukturasi perusahaan, yang dimana merupakan tindakan atau langkah yang diambil perusahaan untuk mengubah struktur organisasi perusahaan, yaitu seperti merger, konsolidasi, akuisisi, privatisasi, dan spin-off. Nah, semua itu dilakukan untuk memaksimumkan nilai pasar ekuitas pemegang saham, lalu memaksimumkan kemampuan manajemen, analisis klasifikatory ex post, dan analisis prediktif ex ante, yaitu yang menggunakan metode univarians maupun multivarian. Untuk aspek yang kelima yaitu keputusan kredit dan pinjaman bank. Jadi dari sisi perspektif pendekatan prediktif, riset terdiri
terdiri dari pengaplikasian atau pemprediksian penilaian kredit atau perubahan yang terjadi berdasarkan informasi akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Jadi keputusan perdagangan dan pemberian pinjaman bank ini merupakan contoh lain dari peristiwa ekonomis yang dapat dijelaskan dan diprediksi berdasarkan informasi akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Lalu, terdapat aspek keenam yaitu peramalan informasi laporan keuangan. Nah, karena banyak analisis keuangan dan lembaga peramalan lebih fokus pada kondisi ekonomi Amerika Serikat, para akuntan manajemen dan manajer keuangan di perusahaan multinasional atau MNC seringkali perlu membuat sendiri ramalan tentang keuntungan atau earnings perusahaan lain. Jadi, secara umum metode untuk membuat ramalan itu dibagi menjadi dua, yaitu mekanis atau berbasis perhitungan dan non-mekanis berbasis penilaian atau institusi. Prediksi reaksi pasar, penelitian berbasis pasar dalam akuntansi. 1. Pendekatan pasar dan akuntansi eksternal. Pendekatan prediktif dalam akuntansi menekankan penggunaan angka yang paling relevan dengan harga pasar. Fokusnya adalah pada reaksi pasar sekuritas secara keseluruhan, bukan perilaku individu investor. Karena itu, prediksi terhadap reaksi pasar digunakan sebagai dasar dalam penyusunan teori akuntansi. Pasar sekuritas sendiri berfungsi sebagai tempat pertukaran yang teratur bagi investor untuk menukar klaim atas konsumsi saat ini dan di masa depan. 2. Model pasar yang efisien. Secara umum, pasar sekuritas diasumsikan efisien, di mana dalam kondisi efisien sempurna, pasar selalu berada dalam keseimbangan dan harga sekuritas mencerminkan nilai intrinsiknya setiap saat. Nilai intrinsik ini dianggap sebagai harga yang wajar berdasarkan informasi dan kompetensi yang sama di antara para pelaku pasar. 3. Hipotesis pasar yang efisien. Dengan mendefinisikan suatu set informasi dalam 3 cara yang berbeda, FAMO membedakan 3 aras efisiensi pasar, yaitu A. Bentuk lemah dari hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa return atau harga-harga expectation equilibrium sepenuhnya mencerminkan sekuensi return harga masa lalu. B. Bentuk semi kuat dari hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa return atau harga expectation equilibrium sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik. C. Bentuk kuat hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa return atau harga expectation equilibrium atau sepenuhnya mencerminkan semua informasi, tidak hanya informasi yang tersedia secara publik. 4. Metode penetapan harga aktiva model. Hipotesis pasar efisien mengharuskan penggunaan return expectation dan mengasumsikan bahwa sekuritas dihargai dengan tepat. Untuk menjelaskan hubungan antara return expectation dan harga saham, digunakan model penilaian aset modal atau CAPM oleh Sharp, Slitner, dan Mosin yang mengaitkan return dengan resiko aset sebagai berikut, yang dimana E adalah return expectation dari sekuritas I pada periode T. R sama dengan return atas aset bebas resiko pada periode T. E sama dengan return expectation atas portfolio pasar dalam periode. Sigma sama dengan kovariansi antara RIT dan RMT. Sigma kuadrat sama dengan variansi return atas portofolio pasar. Beta sama dengan koefisien resiko. 5. Teori penetapan harga arbitrase. APT atau Arbitrage Pricing Theory berasumsi bahwa return sekuritas dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang tidak diketahui secara pasti. Model ini menggunakan pendekatan multifaktor yang secara umum dinyatakan dalam bentuk yang dimana di sini R sebagai return atas aset bebas resiko, B sebagai sensitivitas sekuritas terhadap faktor I, dan Y sama dengan premium return sekuritas, yaitu kelebihan dari R dari setiap unit sekuritas terhadap faktor C. Selanjutnya, prediksi reaksi pasar, penelitian berbasis pasar dalam akuntansi. Yang keenam ada teori equilibrium opsi, di mana Black Solis mengembangkan model untuk menentukan nilai opsi beli atau jual atas saham sebelum jatuh tempo. Yang ketujuh, model pasar seperti Markowitz dan Sharpe digunakan untuk menggambarkan proses stokastik pembentukan harga sekuritas. Karena model penilaian, model aset tidak secara langsung menguji hipotesis pasar efisien. Yang kedelapan, estimasi beta sangat penting dalam menilai dampak informasi akuntansi terhadap pasar. Koreksi Scholars-Williams digunakan untuk mengurangi kesalahan ekonometrik dalam model pasar dengan rumus koreksi beta yang telah ditampilkan. Kemudian yang kesembilan, evaluasi atas penelitian berbasis pasar. Pendekatan prediktif ini mengandalkan teori hipotesis pasar efisien, model penelitian aset, teori portofolio, dan model pasar untuk mengkaji bagaimana pasar merespon angka dan teknik akuntansi. Penelitian ini biasanya dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, studi kandungan informasi, kedua, perbedaan teknik akuntansi diskresioner, yang ketiga, konsekuensi regulasi, dan keempat, dampaknya terhadap bidang lain. Kemudian yang ke-10, hipotesis pengungkapan tak lengkap atau IRH. IRH menyatakan bahwa data statistik yang mahal dan sulit diakses, publik tidak mendorong minat perdagangan yang tinggi. Akibatnya, informasi tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar karena kurang dimanfaatkan oleh pelaku pasar. Pendekatan positif akuntansi dapat bersifat antropologis atau induktif. Apa maksudnya? Maksud dari pendekatan positif antropologis atau induktif merupakan pendekatan yang dimulai dari pengamatan praktik akuntansi yang ada dan sikap manajemen terhadap praktik tersebut. Jika suatu pendekatan dimulai dari teori, maka itu disebut pendekatan normatif. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 fokus pokok pembahasan mengenai pendekatan positif antropologis atau induktif, yaitu yang pertama, praktik akuntansi yang diterapkan. Pendekatan positif mulai dari mengamati realita di lapangan. Fungsi mengamati praktik akuntansi secara aktual adalah sebagai dasar pembenaran teori. Lalu yang kedua yaitu sikap manajemen terhadap praktik akuntansi. Setelah mengamati praktik akuntansi yang diterapkan dan memperoleh data maupun informasi, maka langkah selanjutnya adalah memahami alasan dibalik pemilihan praktik itu oleh manajemen. Fungsi memahami alasan manajemen adalah untuk menegaskan bahwa aktor utama dalam praktik akuntansi adalah manajemen, bukan teori atau standar saja.
Pandangan para pendukung pendekatan positif dalam akuntansi percaya bahwa teknik-teknik akuntansi bisa dikembangkan dan dibenarkan berdasarkan pengalaman dan hasil praktik yang sudah terbukti efektif. Yang kedua, manajemen juga memiliki peran kunci dalam memilih dan menentukan teknik-teknik akuntansi yang akan digunakan dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, pendekatan ini menekankan pentingnya praktik nyata dan keputusan manajerial dalam akuntansi. Selanjutnya adalah informasi atau ekonomi. Dalam pendekatan positif, menggambarkan bagaimana si informasi akuntansi ini berperan penting dalam proses pengambilan keputusan yang rasional dan efektif, serta bagaimana pengguna mengandalkan informasi tersebut dalam situasi ekonomi yang nyata. Dalam Feltham Framework, sistem informasi akuntansi dinilai berdasarkan efektivitas ekonominya. Jadi ada beberapa komponen utama menurut Feltham, yaitu yang pertama, pilihan tindakan di setiap periode. Lalu fungsi hasil payoff dari kejadian-kejadian. Yang ketiga, hubungan probabilistik antara masa lalu dan masa depan. Yang keempat, sinyal dan kejadian dari sistem informasi. Dan yang terakhir, aturan keputusan berdasarkan sinyal. Informasi dan ekonomi. Pertama, informasi dipandang sebagai komoditas ekonomi. Artinya informasi ini memiliki nilai ekonomi yang dapat diperjualbelikan seperti barang atau jasa lainnya. Lalu perolehan informasi merupakan pilihan ekonomi. Jadi mengakses atau mendapatkan informasi seringkali melibatkan biaya dan manfaat sehingga menjadi bagian dari pengambilan keputusan ekonomi. Lalu yang ketiga ada evaluasi informasi akuntansi, yaitu kualitas informasi diukur dari sejauh mana si informasi tersebut membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan optimal terutama dalam konteks bisnis dan akuntansi. Lalu dalam pengambilan keputusan kita juga mempertimbangkan sistem informasi yang dipilih. Sistem yang diprioritaskan merupakan sistem yang memiliki utilitas dan manfaat tertinggi karena diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal dalam pengambilan keputusan. Paradigma agensi analitis merupakan paradigma yang sangat penting dalam teori akuntansi modern, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara manajer yang bertindak sebagai agen dan pemilik yang bertindak sebagai prinsipal. Paradigma agensi analitis berakar dari agensi teori atau teori keagenan. Teori keagenan merupakan teori yang membahas mengenai hubungan keagenan. Hubungan keagenan dikatakan ada apabila suatu kontrak antara satu orang yang bertindak sebagai prinsipal dengan orang lain yang bertindak sebagai agen untuk melaksanakan suatu jasa atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan keagenan pastinya akan menimbulkan konflik antara agen dan prinsipal. Oleh karena itu, pendekatan ini menawarkan dua solusi atau dua pendekatan utama untuk mengatasi konflik tersebut. Dua pendekatan utama dalam paradigma agensi analitis adalah yang pertama, paradigma analitis atau prinsipal agen. Fokus utama pada paradigma analitis atau prinsipal agen ini adalah model matematis dan logis dengan tujuan untuk mencari kontrak optimal antara prinsipal dan agen. Yang kedua yaitu paradigma agensi positif. Fokus utama pada paradigma agensi positif adalah pada apa yang benar-benar terjadi di dunia di dunia nyata dengan tujuan untuk mengamati dan memprediksi bagaimana kontrak dan kebijakan akuntansi terbentuk. Lalu apa saja permasalahan atau konflik dalam hubungan keagenan? Yang pertama yaitu distribusi awal informasi dan keyakinan. Ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan asimetri informasi yang berdampak pada efektivitas kerjasama. Yang kedua yaitu jumlah periode. Hubungan jangka pendek dan jangka panjang memerlukan pendekatan insentif dan pengawasan yang berbeda. Yang ketiga itu fungsi produksi. Hasil produksi dipengaruhi oleh modal yang disediakan prinsipal, tingkat upaya agen, serta kondisi eksternal yang bersifat tidak pasti. Lalu yang keempat yaitu pilihan tindakan agen. Agen memiliki berbagai alternatif tindakan, sehingga diperlukan sistem insentif agar agen memilih tindakan yang sejalan dengan kepentingan prinsipal. Yang kelima, pasar tenaga kerja dan modal. Ketersediaan dan kondisi pasar mempengaruhi kemampuan agen dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam yaitu sistem informasi. Prinsipal memerlukan sistem informasi yang andal untuk memantau kinerja agen dan mengevaluasi hasil kinerja. Yang ketujuh yaitu sistem hukum. Keberadaan sistem hukum diperlukan untuk menetapkan perilaku yang dapat ditegakkan secara hukum serta jenis bukti yang sah. Lalu yang kedelapan yaitu sistem pembayaran. Skema kompensasi harus dirancang sedemikian rupa agar memotivasi agen bertindak sesuai dengan tujuan prinsipal. Yang kesembilan yaitu solusi model agensi dasar, melibatkan desain kontrak dan pengaturan insentif guna menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal. Yang ke-10 yaitu kepentingan pribadi. Agen cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Hal ini perlu dikendalikan melalui mekanisme kontrak dan insentif. Lalu yang ke-11 yaitu solusi optimal, merupakan penyusunan strategi yang menyeimbangkan antara manfaat, biaya pengawasan, dan resiko agar kedua pihak mencapai hasil yang efisien.